Pembelajaran selanjutnya yaitu pengeboran dengan mesin bubut. Adapun pengeboran dengan mesin bubut dilakukan dengan tujuan pembesaran lubang, pengetapan, perimeran, bulir dalam, dan lain-lain. Agar pengeboran berlangsung dengan baik, berikut adalah ketentuan yang harus ditaati. Alat-alat yang digunakan pada pengeboran antara lain kunci cak atau kunci cekam, kunci toolpost atau kunci rumah pahat, mata bor, dan pencekam bor berikut penguncinya. Langkah-langkah pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Pasang mata bor pada pencekam bor. Pemasangan mata bor dilakukan di sepanjang shank mata bor. Shank yaitu bagian mata bor yang tidak memiliki mata sayap. Agar mata bor tidak terlepas pada saat pengeboran, pastikan terkunci dengan kuat. Setelah mata bor terkunci dengan kuat, kepala lepas didekatkan ke benda kerja. Setelah itu kepala lepas dikunci. Selanjutnya yaitu mesin dinyalakan. Kecepatan putar mesin berdasarkan ketentuan diameter mata bor, sehingga untuk diameter mata bor yang berbeda-beda, kecepatan putar pun berbeda-beda. Berikutnya dilakukan pengeboran dengan diameter yang lebih besar sesuai dengan ketentuan pada gambar kerja. Langkah diulangi mulai dari pemasangan hingga dilakukan pengeboran. Adapun arah putaran spindle yaitu berlawanan dengan arah mata sayap dari mata bor. Pada video dilihat bahwa arah mata sayap mata bor yaitu berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga arah putaran spindle searah jarum jam. Langkah pemakanan pengeboran dilakukan dengan perlahan dengan menggerakkan spindle pada kepala lepas hingga kedalaman pemakanan mencapai atau sesuai dengan gambar kerja. Untuk mengetahui kedalaman pemakanan sesuai apa tidak, terdapat ukuran pada kepala lepas, sehingga kita mengetahui kedalaman yang telah dicapai. Berikut adalah hasil pengeboran yang telah selesai dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ini adalah kepala lepas, ini adalah tool push ya. Ini tool push ini fungsinya adalah untuk mengikat atau menjepit pahat kalian di sini ya. Nah, ini fungsinya untuk menjepit pahat kalian di sini ya. Jelas? Yang ini adalah eretan atas ya, eretan atas ya. Yang ini eretan melintang, ini eretan melintang ya. Yang ini eretan pembawa ya. Eretan pembawa ini membawai eretan melintang dan eretan atas. Jelas? Nah, ini adalah poros transportir. Jelas ya? Nah, ini adalah handle. Handle ini fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan RPM. Paham? Ya. Kemudian ini handle untuk mengatur putaran arah.
ya, putaran arah otomatisnya nanti jalannya ke kanan atau ke kiri. Yang ini, ya. Kemudian ini tombol emergency, ya. Ketika ada hal sesuatu yang tidak diinginkan, maka langsung kita emergency ini, ya. Untuk menghidupkan kembali kita putar ini. Nah, dia akan hidup kembali. Ya, ini untuk cek, nah, atau ngetes mesin ini berjalan sempurna atau tidak. Jelas? Nah, ini adalah untuk mengatur feed, ya, feedingnya, kecepatan sayapnya atau kecepatan makannya, ya. Jadi untuk mengatur kecepatannya berapa feedingnya. Jelas ya? Kita praktekkan. Yang pertama yang harus kita buat adalah yang perempuan dulu, ya. Untuk membuat jogset engsel kita harus buat yang perempuan dulu. Kita cekam pada cekam bobot, ya. Ini posisi kita untuk mengikat harus kuat, kuda-kudanya, ya. Nah, kuda-kudanya harus kuat. Nah, ini posisinya kita kuatkan, ya. Ya. Kemudian pahat ini harus setinggi senter. Pahatnya harus setinggi senter. Caranya setting, kita pasang senternya, senter putar, kita ukur di sini, ya. Nah, ini Mas. Nah, ininya harus sama, harus setinggi senter. Ketika nanti kita gunakan untuk pembobotan passing atau pembobotan muka, ya, di tengah-tengahnya ini tidak ada namanya benjolan atau pentil, ya. Kalau sudah setinggi senter ini nanti dia akan rata. Nah, ini untuk setting pahat, ya, seperti ini harus sama setinggi senter, ya. Paham, ya? Oke. Nah, kita lanjut dalam proses pengeboran, ya. Kita menggunakan bor center dulu, ya. Ini namanya center drill, ya, bor center, ya, bor center, ya. Jadi kita lepas dulu ini, ya, kita lepas, kita ganti ini yang namanya bor center, ya. Ini namanya bor center. Nah, kemudian nanti kita atur kecepatannya di sini, ya, kita atur karena kita menggunakan center drill, maka kecepatannya harus tinggi. Jelas, ya? Harus tinggi. Kita atur berapa? Nah, di sini ini. Nah, ini ada tabel. Dilihat, ya. Ini tabel untuk menentukan RPM atau kecepatan putaran mesinnya. Kita gunakan 1000, ya. 1000 berarti ini C2. Berarti ini, ya, C ini 2. Kita pindah, ya. Nah, untuk memindah handle ini posisi mesin harus dalam kondisi off atau mati, ya. Dalam kondisi off atau mati. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kita melaksanakan pengeboran senter, ya. Kenapa kita menggunakan center drill atau bor center? Untuk menentukan titik sumbunya. Kalau kita menggunakan langsung mata bor, biasanya bornya tidak center atau bisa goyang, ya. Maka dari itu kita menggunakan namanya bor center. Nah, kita nyalakan mesin. Ini kita majukan kepala lepasnya, ya. Nah, ini. Nah, ini kita kunci handle-nya sehingga nanti kepala lepas tidak mundur. Nah, ini prosesnya, lihat, Mas. Prosesnya, Mas. Bisa agak didekatkan. Ya. Nah, ini adalah proses untuk mengebor senter, ya, atau membuat lubang senter. Nah, tidak usah terlalu dalam karena hanya untuk menandai senternya saja, ya. Cukup sedikit aja, kemudian kita ke belakang. Nah, ini kita ganti menggunakan mata bor 5, ya. Mata bor 5 ini kita gunakan untuk membuat lubang tembus, ya. Jadi nanti ini kita gunakan untuk membuat lubang tembus, ya. Nah, ini kita kunci. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti sampai tembus
ke belakang ya. Nah, ini kita putar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gerakannya harus continue ya, dilihat ya. Gerakan ini harus continue, jangan sampai berhenti ya, biar nanti saya tanya bisa stabil ya. Nah, continue ya. Jadi untuk merasakan, kalian bisa merasakan dengan tangan kalian untuk pahatnya ini mampu masuk ke dalam apa tidak ya. Nah, ini bisa dirasakan ya, harus punya perasaan ketika kalian mengerjakan sebuah benda kerja ya. Jangan sampai nanti pahatnya nggak mampu, sampai gunakan saja ya, nanti akan pahatnya atau mata bornya akan rusak ya. Nah, ini sudah tembus. Nah, kalau sudah tembus kita keluarkan ya, kuncinya dilepas ya. Nah, ini kita ganti yang namanya mata bor diameter 10 ya. Nah, kita gunakan mata bor diameter 10 dengan kedalaman sesuai gambar yaitu 32 ya. Untuk mencari titik nolnya, nanti posisi mencari titik nolnya bukan di pojok ujung sini ya, tapi di ujung yang lebar, yang diameter terbesar ya. Ini mencari titik nol dari benda kerja, nanti kedalamannya berapa mili ya. Nanti dilihat di sini ya, di sini ada ukuran milimeternya. Jelas ya. Kita masukkan ke dalam ya. Karena ini tadi kecepatannya adalah 1000, mata bornya besar, maka RPM-nya kita kurangi ya. Kita matikan dulu untuk mengatur kecepatan ya. Kita gunakan RPM-nya 640. Dilihat ini Mas ya. 640 berarti C3. C ini kita rubah ke angka 3. Nah, seperti ini ya. Jelas? Kemudian kita putar lagi ya. Nah, putarannya kan agak pelan ya dari yang tadi ya, karena mata bornya besar, kita kurangi kecepatan ya. Nah, ini kita tentukan titik nol. Titik nolnya ya dari ujung tadi ya, dari ujung mata bor yang diameter terbesar. Nah, itu lihat. Nah, ini sudah nol ya, itu. Nah, maka dari itu kalau ini sudah nol ya, kita tentukan di sini ya. Kita tentukan ini angkanya berapa. Nah, ini 30 ya, lihat di sini Mas. Ini Mas ya. Nah, ini 30 ya. Nah, jadi nanti kalau menyayatnya 32, berarti nanti 30 kita tambahi 32 menjadi 62. Oke? Oke, kita melakukan penyayatan. Handle kita kunci ya. Kita kunci, kita melakukan penyayatan. Nah, jadi nanti dilihat di sini nanti panjangnya 62. Ya. Tidak butuh waktu lama kalian untuk mengerjakan ini ya. Jadi seperti ini. Nah, hampir mendekati 62, dilihat Mas ya. Nah, dilihat ini. Nah, kelihatan. Nah, ini 60 ya, 60, 61 ya, ini 60, 62. Nah, sudah, berarti otomatis nanti ini kedalamannya sudah 32. Paham ya? Nah, setelah itu kita passing ya, kita passing untuk meratakan.
2 saja ya, jangan ketiganya. Nanti kalau ketiganya kalian bisa patah ya. Sehingga cukup 2 saja agar nanti tidak patah ya. Nah, ini kita passing ya, kita passing sedikit saja sehingga nanti kedalaman yang 32 tetap 32 ya. Nah, sudah seperti ini, kita matikan ya. Ini kita balik benda kerjanya ya, kita balik benda kerjanya. Ini panas mas, jadi harus menggunakan kain ya. Nah, kita masukkan. Nah, kenapa perlu kita balik pak? Untuk membobot muka atau membobot passing yang bagian sampingnya ya. Nah, kita menyayat lagi ya. Nah, ini kita bobot muka ya. Nah, kita bobot muka seperti ini ya. Sehingga nanti benda kerja itu siku ya. Jadi fungsinya untuk membobot muka atau passing itu untuk menyikukan benda kerja menjadi siku. Nah, untuk yang lubang yang kecil ini perlu kita melakukan chamfer ya. Jadi chamfer posisinya ini kita taruh pada lurus ini 45 derajat ya. Sudah otomatis 45 derajat. Kemudian kita lakukan yang namanya chamfer ya. Nah, putarannya tadi kan ke sini, maka putarannya kita balik ke arah jarum jam. Nah, ini namanya chamfer ya. Nah, chamfer fungsinya untuk menghilangkan ketajaman sehingga nanti benda kerja itu tidak tajam atau runcing ketika mengenai tangan kita. Ya, paham ya? Nah, sudah. Ini bentuk chamfernya seperti ini. Nah, dari pekerjaan proses pembobotan yang ini tadi, ini yang cewek atau yang perempuan ini sudah jadi ya. Jadi sudah jadi seperti ini ya. Nah, ini hasilnya ya. Berarti kita tinggal mengerjakan yang pembobotan untuk yang laki-lakinya ya. Tidak membutuhkan waktu lama ya mas ya. Jadi kita kerjakan selesai jadi ya. Seperti itu. Nah, langkah yang untuk laki-lakinya yaitu kita bobot muka juga ya. Tadi sudah saya jelaskan proses pembobotan muka yaitu untuk meratakan sehingga nanti benda kerja itu menjadi siku ya. Nah, partnya kalau center di tengah-tengah tidak ada pentil atau benjolan ya. Nah, di tengah-tengah sini tidak ada pentil atau benjolan ya. Ini rata, jelas ya. Oke, lah ini putarannya kita pakai continue agar saya tanya bagus ya. Nah, ini dia putarannya ini harus continue ya. Kita gunakan manual saja, tidak usah gunakan otomatis karena kita di sini belajar ya. Oke, nah ini sudah, ini langsung saja kita chamfer. Chamfer tadi yaitu untuk menghilangkan ketajaman ya. Nah, langsung aja ya. Oke, sudah. Nah, setelah kita fasing ya, setelah kita chamfer, maka benda kerja kita lepas untuk membobot sampingnya ya. Sebelum itu kita ukur ya. Panjangnya ini ke sini adalah 40. Kita ukur 40 ya, ini ya 40 ya. Kita kunci ya, panjangnya ini 40, kita kasih tanda, kita gores di sini
Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Kalau udah kelihatan, kita masukkan untuk proses pembubutan yang sampingnya tadi. Nah, ini kelihatan ya goresannya tadi ya. Nah, kita ikat yang keras sehingga nanti sangat kuat sekali, tidak lepas ya. Nah, posisi pahat kita posisikan kepada yang kita kasih gores tadi ya, kita kasih tanda tadi ya. Nah, tandanya tandanya tadi kelihatan ini ya, tandanya ya. Nah, ini tandanya. Jadi nanti batas untuk penyayatan di sini batasnya ya. Nah, ini kita putar untuk mengetahui batas sayatan di sini ya. Nah, ini ya. Ya, jadi nanti batas sayatan ada di sini. Jelas ya? Oke. Nah, batasnya sudah kelihatan. Kita carikan titik 0. Nah, ini titik 0 ya. Ini kita titik 0 untuk menyayat 2,5 mili. Jadi kita atur di sini nyayatnya 2,5. Ini 2 ya. Nah, ini setengah. Berarti nanti menyayatnya adalah 2,5 mili. Kita sayatkan. Ini kita akan sudah kuat. Kita sayatkan di sini. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Ya. Ini adalah proses penyayatan atau proses pembubutan rata. Nah, nanti sampai batas yang sudah ditentukan tadi ya. Jadi nanti kalian lakukan seperti yang awal tadi sampai nanti jadi sebuah produk Excel. Jangan lupa keselamatan kerja, pakai kacamata ya, APD. Oke ya, sampai situ. Nah, kemudian kita sayatkan kembali ya, 2,5 lagi. Lihat bacaan. Nah, sini ya, ini kita sayatkan kembali nanti sampai diameternya 10 ya, karena mata bor yang besar yang kita gunakan tadi diameter 10. Jadi nanti sampai diameter 10. Lagi ini kita sayat lagi 2 mili ya. Nah, 2 mili kita sayat lagi ya. 2 mili itu kanan kiri ya, kanan kiri. Ya, ini berapa? 12,
Ya, 12,3. Nanti ini kita sayatkan kembali 2 mili. Ya, kita maju lagi 2 mili. Ya. Sedikit untuk proses penyayatan yang halus ya. Oke, kita kembali, kita cek diameternya berapa. Ya, masih 10, berapa Mas? 5 ya. Ini ya, yang lurus ya. 10,5 berarti kurang setengah mili ya. Kalau kurang setengah mili ya, berarti ini hanya setengah ya. Setengah 0,4 0,5 ya. Nah, coba dicek harus benar sehingga nanti biar tidak plong ya. Gimana? Pas ya, 10 ya, dilihat. Oke? Bener Mas ya, videonya kelihatan ya? Iya. Oke. 10 ya, karena ini penyayatannya sedikit maka RPM-nya kita tambah. Ya, kita tambah menjadi 1000 ya, agar menjadi tingkat kehalusannya lebih tinggi ya. Berarti C2. Ini kita pindah ke angka 2 yang ini ya. Oke. Nah, kalau tadi kan kalau menyayat tebal, menyayat banyak, putarannya kita kurangi. Kalau menyayatnya sedikit, ya tipis, berarti kita putarannya tinggi ya. Ini untuk proses finishing ya. Ini untuk proses finishing. Nah, mau finish sampai situ ya, biar nanti pojoknya itu siku ya 90 derajat, yang eretan melintang ini kita tarik keluar ya. Nah seperti itu ya. Nah kalau sudah, yang ini kita sayat untuk mukanya ya agar rata. Nah, oke sahabat teknik mesin SMK Krian 1 ya, sudah jadi ya. Kita tes masuk apa tidak. Kalau tidak masuk ya nanti kita tambah kembali ya. Nah seperti ini sahabat ya, seperti ini sudah rata ya, jadi harus rata seperti ini sudah berputar. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum. Ini adalah tutorial proses pembuatan engsel untuk SMK Krian 1 kelas 2 TPM 6. Jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum.